Saya meyakini ya bahwa PDI Perjuangan ini adalah jalan hidup saya di sini. Nah, kami juga mempunyai ide ini, mending pemilu besok tanpa Bawaslu aja, ngapain kerjanya menghabiskan uang rakyat hanya untuk. Kenapa mesti harus maju sebagai calon wakil wali kota? Kenapa nggak wali kota sekalian gitu? Kan pernah jadi ketua DPRD juga. Awalnya kan Mbak Ita itu kan sudah terpublish bahwa beliaunya tidak maju lagi. Iya, sempat mengumumkan tidak akan maju. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua pemirsa Jateng Post TV. Berjumpa lagi dengan saya Bijan Saidan dari channel YouTube Jateng Post TV, channel YouTube miliknya Koran Jateng Post di Semarang. Teman-teman, pada kesempatan hari ini kita diberi waktu yang istimewa oleh Bapak Haji Supriyadi, Esos. Siap. Assalamualaikum Mas Supri. Waalaikumsalam Mbak Bijan. Oke, ya. Teman-teman, Mas Supri ini harus kita ajak interview karena beliau adalah salah satu tokoh PDIP Kota Semarang. Orang bilang Koreanya asli Semarang ya beliau itu. Kalau ada Korea Pak Bambang Pacul, di Jakarta, di Semarang ada Mas Supri ini. Beliau adalah saat ini adalah Wakil Ketua DPC PDIP Kota Semarang ya Mas ya. Betul. Yang kebetulan juga maju pilkada di Kota Semarang teman-teman. Sebagai calon wakil wali kota sudah mendaftar ke DPC PDIP ya Mas ya. Ya betul. Nih, jadi ini orang yang sangat berpengaruh di PDIP. Karena itu kita pengen ngobrol panjang tentang kondisi PDIP Mas saat sekarang menjelang pilkada serentak Mas Supri. Yeah. Nah, kita pengen ngobrol juga tentang sosok Mas Supri. Siapa beliau sesungguhnya itu ya. Orang menyebut Mas Supri ini PDIP tulen Mas. PD tulen, bahkan istilahnya mati urip melu PDIP, pernah berjuang dari nol, dari pengurus ranting, kemudian sampai menjadi ketua DPRD ya. Yeah. 1 periode lebih. Nah, orang pengen tahu Mas Supri ini sebetulnya kenapa milih PDIP dan bagaimana ceritanya dulu bisa masuk PDIP Mas? Saya itu masih SMA tahun 87, ketika itu pemilu masih ada 3 partai. Itu SMA itu saya sudah menggerakkan. Nah, di tempat tinggal saya ada garasi, ada truk 3 itu dongkrok semua. Nah, saya berusaha untuk bisa mengoperasikan 3 truk itu. Nah, setelah saya carikan aki, ternyata bisa jalan semua 3 truk itu. Nah, selanjutnya saya sama teman-teman untuk bisa ikut kampanye. Nah, ketika itu kan itu tahun 87. 87 ya. Baru tahun 96 saya menjadi pengurus ketua anak ranting tingkat RW itu paling rendah. Tingkat paling rendah tingkat anak ranting di Bululor sana. Nah, selanjutnya saya tahun 2000 menjadi ketua PAC Semarang Utara sampai dengan tahun 2004 atau 2005 itu saya menjadi pengurus DPC itu, pengurus DPC. Oh, naik ya? Ya, sekretaris DPC ketika itu. Oke. Jadi proses perjalanan panjang ini memang PDI ini tidak bisa terpisahkan ya dari remaja, terus dari partainya Wong Cilik. Ya, benar-benar saya meyakini ya bahwa PDI Perjuangan ini adalah jalan hidup saya di sini. Alhamdulillah sampai sekarang saya masih eksis dan masih juga menjadi pengurus DPC sebagai wakil ketua. Tentunya di DPR juga sudah 3 periode ini, dari ketua komisi tahun 2009, selanjutnya tahun 2012 menjadi wakil ketua DPR, baru tahun 2014-2019 itu menjadi ketua dewan. Karena sebelumnya PDI Perjuangan itu kan peringkat 2, ketika itu Partai Demokrat yang juara itu, 16 kursi. Dan alhamdulillah 2019 sampai 2024 ini mendapatkan
19 kursi ya. 19 kursi. Lah saat ini pemilu kemarin tuh 2024 turun ya. Februari turun jadi 14 kursi. Ya, yang penting saya sudah turun 5 ya Mas ya. Ya, turun 5 dari 19 menjadi 14. Saya juga cukup bangga ya, kemarin sudah memperjuangkan ketika saya menjadi ketua dewan, kursinya bisa bertambah, alhamdulillah itu suatu prestasi juga bagi Mas, ya. Lalu kemarin pemilu 2024 kok turun sampai 5 kursi di Kota Semarang, kenapa itu? Kayaknya di Indonesia termasuk yang terbesar penurunan ya? Iya, betul. Termasuk yang terbesar. Memang kondisinya kenapa berbeda. Mas? Itu alasannya kenapa? Supaya orang dalam ya PDIP, wakil ketua juga ya? Ya saat ini memang ya, kalau ketika kita menghadapi pemilu kita harus mempersiapkan amunisi ini. Lah kalau saya kan dari awal ya tidak berpikir tentang amunisi, karena Kota Semarang ini dari dulu itu sama dengan Kota Solo ya, tanpa money politik. Kalau lainnya itu pasti ada gitu kan. Lah ketika kemarin saya maju di Dapil Jateng 3 provinsi, itu luar biasa karena saya tidak terbiasa dengan money politik, ya akhirnya ya udah apa adanya. Saya dengan apa adanya itu ternyata saat ini tidak bisa. Kalau ketika saya awal pertama kali menjadi anggota dewan itu yang jauh ini 15 juta bisa menjadi anggota dewan, ini kan luar biasa ya, karena saya memang pendekatannya pendekatan ke masyarakat, benar-benar dari dulu, dari kecil itu saya senang bersosialisasi, berinteraksi. Oke, itu zaman dulu ya. Ya, dan juga sering membantu teman, tetangga gitu, sehingga ya saya pendekatannya seperti itu. Apa yang kalian bisa manfaatkan untuk saya gitu kan, saya tetap akan membantu. Berarti kemarin 2024 berkurang 5 kursi itu menurut Mas Supri karena tidak ada amunisi dari caleg-caleg PDIP? Ya itu realita lapangan ketika 14 Februari 2024 kemarin itu pemilu itu memang luar biasa. Jadi caleg-caleg baru yang hanya bermodalkan amunisi, tidak bermodalkan investasi sosialnya, itu ya mereka bisa menjadi anggota. Banyak yang lolos ya? Iya, banyak yang lolos. Terutama dari PSI ya Mas ya? Dari ya, 2 menjadi 5 ya? Ya, 2 menjadi 5. Atau karena itu disedot sama PSI, itu mungkin karena disedot sama caleg PSI? Ya mungkin juga, ya. Mungkin juga ya. Kalau itu kan terkait dengan perang lapangan. Betul, gitu, betul. Gitu. Sehingga ya kita juga nggak bisa seperti yang lainnya bawa duit bagi-bagi gitu, karena saya sudah terbiasa dari 2009 sampai dengan kemarin pun saya tidak pakai serangan fajar, tidak pakai amplop ya? Karena memang ketika jadi dewan itu kita juga benar-benar membantu masyarakat, benar-benar memperjuangkan aspirasi masyarakat. Jangan sampai ketika jadi anggota dewan malah bermain proyek, terus mencari sesuatu, terus akhirnya ketika pemilu mereka menggunakan segala cara, akhirnya ya kalau saya nggak jadi wajar, karena memang tidak 100% lah mengandalkan kalau bantuan. Dan itu medan baru buat Mas Supri ya, karena maju di provinsi ya. Dapilnya pindah ya. Dapil saya Jateng 3 itu Demak, Kudus, Pak. Iya. Biasanya di Kota Semarang lalu pindah keluar ya. Iya. Itu di medan yang baru lah ya, itu wajar plus minus ya. Dan medan itu biasa money politik juga. Lah itu juga. Pantura Mas. Pantura itu ora obos ora wik, tidak nyoblos, tidak ada duit tidak nyoblos, rawik ra obos ya. Tidak ada duit tidak nyoblos itu. Oke. Orang bilang itu kemarin pemilu paling brutal katanya ya. Karena money politiknya Mas. Ya, terutama itu money politik ya. Dan mengalahkan segala cara, dan benar-benar kondusif ini seperti kepolisian, terus Bawaslu ini mereka mengatakan sangat kondusif karena tidak ada tindakan. Kita banyak menemukan pelanggaran seperti money politik ini kan sudah hal yang sudah biasa menurut mereka ya. Tidak diproses juga ya. Sehingga
padahal kan money politik itu jelas pelanggaran berat itu pelanggaran, sebetulnya. gitu. Bisa juga tidak dilantik, tapi nyatanya ya. Namanya wasitnya aja udah mengajak kondusif gitu kan. Mereka tidak ada tindakan sama sekali. Betul. Artinya kerja mereka ini sia-sia. Kami juga menyesalkan seperti itu ya. Tugas mereka kan memantau, mengawasi dan menindak pelanggaran-pelanggaran terhadap partai politik maupun apa itu terhadap caleg-caleg ya. Oke. Pencalekan kemarin. Kalau saat ini kan enggak, mereka seolah-olah tidak ada tugas. Nah, kami juga mempunyai ide ini, mending pemilu besok tanpa Bawaslu aja, ngapain kerjanya menghabiskan uang rakyat hanya untuk apa itu istilahnya nggak ada tugas yang jelas gitu kan, sedangkan tidak menjalankan fungsinya ya. Lebih baik tidak ada ya. Mending dibubarkan. Iya. Itu udah nggak ada fungsinya kemarin. Jadi harapan besar kepada Bawaslu sebagai wasit itu nyatanya juga benar menjalankan tugas dan fungsinya. Ketika ada pelanggaran ya harus ditindak. Oke. Kan tidak hanya yang punya tugas nyopotin baliho, nyopotin spanduk, tapi mereka itu juga sebagai pengawas dan menindak. Oke Mas. Oke Mas. Saya juga ingin bertanya tentang sistem komandate di PDIP Mas. Kota Semarang termasuk yang menjalankan itu? Jawa Tengah. Se-Jawa Tengah ya, termasuk Semarang ya. Jadi namanya peraturan partai nomor 1 tahun 2003 itu berlaku untuk se-Jawa Tengah. Se-Jawa Tengah saja ya. Peraturan partai itu Oke. Kita datangani oleh Ibu Ketua Umum. Gimana di Kota Semarang ada caleg-caleg yang tidak lolos komandate meskipun menang dapil? Ada juga? Satu orang? Iya, satu orang itu namanya Pak Bambang Sriwibowo. Daerah pemilihannya Tembalang Candisari. Dia itu menang di wilayah daerah pemilihan, tapi di wilayah tempurnya kalah. Di wilayah komandate kalah ya? Iya. Berarti diusulkan tidak dilantik juga ya? Iya, kan harus mengundurkan diri karena memang tidak terpenuhinya suara. Oke. Kalah suara dengan Pak Kosrin itu di wilayah tempurnya. Di wilayah tempurnya. Komandante itu kan berbasis dengan wilayah tempur, tidak wilayah daerah pemilihan. Tapi sudah ditentukan, menentukannya itu juga tidak serta-merta ditentukan oleh DPD atau DPC, tapi mereka ini berembuk. Kamu milih wilayah mana, desa mana, kelurahan mana, terus kan kalau incumbent kan mendapatkan lebih banyak ya. Privilege lah ya. Lebih banyak. DPT lebih banyak biasanya. 2 kali DPP malah. Itu yang incumbent. Kalau newcomer juga ketika mereka mampu bisa untuk disamakan dengan yang yang lama gitu. Sehingga mereka itu dibebaskan untuk memilih wilayah tempurnya ya sebetulnya. Yang ngatur bukan DPC ya. Mereka sendiri. Satu caleg di satu dapil itu mereka berembuk, terus sepakat sudah di-SK-kan melalui DPD. Gitu. Jadi semua caleg se-Jawa Tengah ini harus menjalankan peraturan partai nomor 1 tahun 2023. Jadi sebetulnya kalau pada akhirnya ada beberapa caleg di daerah-daerah juga kan banyak tuh. Kayak di daerah Solo sekitarnya kan juga banyak yang Klaten juga. Ya. Yang kemarin kalau tidak salah yang sudah istilahnya berani ngomong 30 orang itu sekitar sana, yaitu yang dalam tanda petik itu menjadi korban komandate itu seharusnya gimana Mas? Itu memang seharusnya harus menerima atau merasa apa istilahnya itu menjadi korban atau bagaimana itu? Sebetulnya bukan korban itu. Mereka sendiri yang tidak menjalankan peraturan partai itu mendasar sekali. Padahal kan peraturan partai nomor 1 tahun 2023 tentang komandante ini kan sudah disosialisasikan 2 tahun sebelum pemilu. Sehingga mereka harus paham. Nah, ketika itu peraturan sudah tidak dilaksanakan, artinya mereka melakukan tindakan indisipliner. Pelanggaran terhadap aturan itu ya. Pelanggaran itu bisa dikenai sanksi pemecatan juga. Sebagai anggota malahan ya. Gitu ya. Ya karena itu peraturan, merujuk peraturan kan
sebagai kader partai, apalagi sudah paham bahwa peserta pemilu itu adalah partai politik, ya tentunya yang bisa mengajukan caleg dan yang ya partai ya. Caleg jadi itu adalah partai politik. Bukan perseorangan ya. Orang per orang, kalau mau orang per orang tidak taat terhadap peraturan partai atau peraturan internal ini, ya silahkan mengajukan melalui jalur independen gitu. Yang jelas kan partai politik kan peserta pemilu yang wajib. Untuk pilek kan tidak ada jalur independen ya, jalurnya hanya satu partai politik itu ya. Jalur independen ada. Kalau mengikuti peserta pemilu partai politik, ya harus mengikuti peraturan partai politik tersebut. Tapi Mas, dalam kasus, beberapa kasus yang 30 orang di Surakarta yang sudah berani bersuara menjadi korban itu, bahkan mereka kan sudah menempuh di Mahkamah Partai. Kalau tidak puas akan menempuh jalur pidana juga, karena ada indikasi-indikasi pidananya juga katanya ya. Itu katanya di antara itu ada yang secara komandate dia menang. Kan ada komandate, ada persentase ya. Dua-duanya dia menang, tapi dia diusulkan tidak dilantik juga katanya, ada itu. Yang di Gerobokan katanya ya. Nggak ada, semuanya yang tidak memenuhi syarat komandate ya. Kemarin protes itu menang di dapil tapi tidak menang di wilayah tersebut. Rata-rata itu ya. Oke. Jadi untuk komandate penjelasannya hampir seragam ya, bahwa itu sudah aturan, sudah disosialisasikan juga ya. Ya kalau itu tidak dijalankan ya berarti kan mereka sudah melanggar peraturan partai atau tidak mentaati. Oke. Pelanggaran juga kan. Oke. Nah, kalau pelanggaran itu bisa dikatakan bisa sampai pemecatan gitu. Oke Mas, masih terkait dengan komandate Mas, yang belakangan rame juga kan tiba-tiba caleg anggota DPRD Jateng dari PDIP itu ada 6 yang kemarin sudah diproses untuk tidak dilantik oleh KPU ya, pada pleno KPU ya. Itu ada 6 untuk DPRD Jateng itu tidak disebut namanya Mas waktu itu Mas. Jadi sampai sekarang itu masyarakat juga bertanya-tanya, siapa sih sebenarnya 6 itu? KPU tidak menyebut itu sebenarnya siapa saja itu Mas kemarin itu Mas. Kalau saya belum paham ya nama 6 itu ya. Tidak tersiar dengan detail ya. Iya. Cuman orang kan memaknai sendiri, itu ada salah satu itu adalah istrinya Pak Muldoko ya, Ibu Tika ya. Itu juga menyangkut etika, itu kan terkait dengan internal ya. Iya, makanya tidak disebut, tapi itu tersiar karena terus kemudian beliau kalau tidak salah terjemahan dari publik itu diganti dengan rekom maju calon bupati di Kendal kalau nggak salah, itu intinya itu. Tapi kalau yang lainnya itu siapa itu belum, sampai sekarang belum ini ya. Itu suatu bentuk komitmen partai ya. DPD ini kan kemarin menyaring para calon ini juga terus untuk semua ini bertarung di wilayah tempurnya masing-masing. Ini ketika mereka tidak jadi, ini komitmennya adalah merawat. Merawat itu kan banyak cara lah untuk bisa merawat calon-calon yang tidak jadi itu. Nah, ini kan suatu penghargaan juga bagi para caleg yang nggak jadi, tentunya ya. Tidak jadi mungkin karena memang tidak suaranya tidak cukup, tidak jadi juga karena mungkin karena sistem komandate ya, semuanya dirawat gitu intinya ya. Semuanya dirawat. Ya asalkan mereka konsisten untuk selalu pada garis perjuangan partai, jadi jangan sampai melenceng atau lari ke yang lainnya, sehingga perawatan itu tidak berlaku bagi mereka yang sudah lari gitu kan. Mas, perawatan itu bentuknya apa aja Mas? Selain misalnya macam-macam. Macam-macam Pak. Jadi ya namanya mungkin bisa dijadikan staf ahli atau maju pilkada ya. Ahli, terus kalau mereka menginginkan maju pilkada dan surveinya bagus, bisa sebagai privilege mereka gitu kan. Atau mungkin ditukar istilahnya kayak gaji setiap bulan gitu, memungkinkan juga. Ya bisa juga. Kalau nggak salah itu yang di Wonogiri itu Pak Cekek kan begitu itu ya. Ya itu bentuk penghargaan. Penghargaan. Jadi kasih 5 juta setiap bulan selama 5 tahun juga itu bagi yang tidak jadi ya. Namanya perawatan kan macam-macam ya. Sehingga ya tergantung dari kebijakan masing-masing ya. Gitu. Intinya kalau di PDIP caleg gagal itu tidak dibiarkan ya. Ya, tetap dirawat. Tetap dirawat ya. Sebagai bentuk komitmen Komandan Pajul bagi yang tidak jadi ya harus dirawat ya. Dirawat.
Tidak. Bentuk perawatannya tergantung Masing-masing ya. kemampuan DPC masing-masing. Gitu. Oke, ini sebetulnya satu hal positif ya. Ya. Jadi mungkin partai lain belum tentu seperti itu. Gagal ya sudah dilupakan gitu kan. Masih dirawat itu luar biasa untuk PDIP. Oke Mas, berikutnya Mas, tentang kembali ke penjenengan yang di Pilkada 2024 ini penjenengan maju sebagai calon wakil wali kota ya dari PDIP, mendaftar ke DPC PDIP ya kemarin ya. Oke Mas, kenapa mesti harus maju sebagai calon wakil wali kota? Kenapa nggak wali kota sekalian gitu? Kan pernah jadi ketua DPRD juga. Awalnya kan Mbak Ita itu kan sudah terpublish bahwa beliaunya tidak maju lagi. Iya, sempat mengumumkan tidak akan maju. Ya, di mana rumah makan? Iyalah, semua udah tahu itulah. Di situ. Awalnya itu. Sampai dengan proses pendaftaran dibuka, Mbak Ita pun kan belum daftar, itu hari terakhir gitu. Iya. Di PDIP ya. Ya, tanggal 11 Juni ya. Tanggal 11 Mei, tanggal 11 Mei. Itu terakhir penutupan pendaftaran. Nah, ketika itu beliaunya daftar, akhirnya karena saya itu kan ya juga melihat realitas lapangan bahwa Mbak Ita ini incumbent dan juga sudah banyak berbuat dan bisa melanjutkan program-programnya Mas Hendy yang dulu, ya tentunya dengan pertimbangan tersebut ya akhirnya saya udahlah wakil aja, siapa tahu nanti kita di Rekom bisa kolaborasi, bisa memperkuat, bukan memperlemah, tapi kita memperkuat Mbak Ita supaya program-program sebelumnya ini yang tagline-nya Semarang Semakin Hebat ini bisa tercapai, karena saya sudah paham ya apa itu visi misi wali kota yang terdahulu. Saya sebagai anggota Dewan 3 periode ini sudah paham. Jadi jangan sampai kota Semarang ini dipegang orang-orang yang belum pernah atau belum paham kota Semarang atau belum mempunyai pengalaman memanage birokrasi dan juga memanage masyarakatnya, juga APBD-nya, sehingga ya kalau asal pilih sih banyak ya, asal yang punya duit banyak gitu, tapi yang mempunyai kompetensi di situ kan jarang gitu. Dan dengan modal pengalaman 3 periode saya di DPRD Kota Semarang ini, insya Allah saya bisa memperkuat Mbak Ita sebagai wakilnya. Yang mudah-mudahan aja, semua kan ikhtiar ini dari Mbak Ita, siapalah calon-calon lainnya ini, termasuk saya ini kan masih proses ikhtiar. Semuanya yang menentukan adalah DPP. Tentunya ya kita kalau berharap ya kita sebagai sudah 3 periode merasakan kota Semarang ini kalau benar-benar disentuh dengan sentuhan yang ini percepatan pembangunannya luar biasa ya. Kita merasakan dulu itu kota Semarang itu ketika 10-15 tahun yang lalu itu orang mau ke Jogja, ke Surabaya, ke Solo, itu ketika melewati kota Semarang itu ngelirik aja enggak? Lewat ya? Hanya lewat aja, ngelirik kota Semarang aja enggak? Karena terkenalnya kan Semarang kali ini banjir, atau yang terkenal rob dan banjir itu ya. Terbelakang lah ya. Ya, terbelakang, kumuh dan lain sebagainya. Dan alhamdulillah saya peran DPRD ini juga tidak bisa dipungkiri juga ya. Saya ketika itu juga pernah menjadi ketua komisi, apalagi ketua DPRD, memegang palu APBD ini kan juga sangat menentukan. Peran menentukan. Palunya tidak berbunyi ya eksekutif wali kota nggak bisa ngapa-ngapain kan? Ya, sehingga ya kolaborasi antara eksekutif, legislatif ini selalu beriring bersama. Tentunya dengan kekompakan bergerak bersama ini kan alhamdulillah dalam tempo yang singkat-singkatnya ini kota Semarang ini sudah menjadi kota jujukan. Dan itu bisa dibuktikan ketika setiap hari atau weekend itu 50 bis masuk Semarang. Dan
orang kalau sudah apa itu ke kota Semarang, artinya mereka ini kan tujuannya adalah mencari kebahagiaan. Alhamdulillah, indeks pembangunan manusia kota Semarang juga sudah baik, naik ya, 8,4 kalau tidak salah itu. Terus, ya. Nah itu sehingga apa itu indikator kemakmuran ini kan juga kita bisa lihat kemacetan di sana sini. Setiap rumah punya motor, mobil, bahkan tidak punya garasi pun apa itu mempunyai mobil. Nah ini kan menunjukkan indikator kemakmuran ini. Sehingga saya juga bangga seperti Kota Lama proses panjang, dan seperti rob dan banjir ini kan saya sebagai fungsi legislasi membuat perda ini kan juga sudah kita buatkan seperti perda sistem drainase Kota Semarang, terus apa itu perda RT RW, yang itu semuanya dalam rangka untuk menanggulangi rob dan banjir, dan juga penataan kota, seluruh Kota Semarang ini supaya benar-benar tertata ini. Ya kalau itu benar-benar dijalankan oleh eksekutif sebagai apa itu yang menjalankan perda itu, ini insya Allah Kota Semarang ini akan lebih cepat lagi proses pembangunannya juga apa itu yaitu tadi kota jujukan bagi para pelancong yang ingin mencari kebahagiaan di Kota Semarang ya. Saya yakin itu. Oke, jadi kalau tidak salah Kota Semarang itu dipimpin PDIP itu Pak Endi 2 periode ya. Kemudian Mbak Ita ini sebagai apa ya, yang melanjutkan dari PDIP juga ya, itu sudah 1,5 tahun ini ya beliau kan. Harapannya Mas Supri ke depan Kota Semarang itu kalau bisa masih diteruskan oleh PDIP ya, dipimpin oleh kader PDIP ya. Orang yang lebih paham, Pak. Iya, oke, yang lebih paham ya. Yang lebih paham biasanya orang yang sudah berpengalaman, ya, toh Mas. Orang yang sudah berpengalaman, orang yang sudah melakukan. Ya, sudah punya pengalaman, sudah punya bukti lah istilahnya. Sudah terbukti. Jadi jangan sampai nanti kedepannya asal apa itu orang yang tiba-tiba punya duit ingin nyalon wali kota, terus mereka tapi tidak mudeng, tidak punya kompetensi, tidak punya pengalaman, malah repot, nanti akhirnya terjadi kemunduran lagi yang seharusnya apa ini Kota Semarang sudah menjadi kota jujukan seperti ini ya harus ditingkatkan menjadi kota wisata ya. Kota Semarang ini kan sudah peringkat 2 setelah Borobudur tingkat kunjungannya. Nah ini kan harus ditingkatkan lagi, mungkin kan mungkin bisa berdampak pada UMKM juga. Perputaran roda perekonomian di Kota Semarang ini juga berdampak, transportasi semuanya ini juga bergeliat. Nah tentunya ini harus benar-benar bisa ditingkatkan lagi supaya orang mencari kebahagiaan itu tidak kemana-mana, hanya di Semarang saja. Oke Mas, untuk pendaftaran di PDIP ya untuk calon wali kota dan wakil itu kalau tidak salah kapan itu tutupnya? Tutupnya pendaftaran pengambilan formulir tanggal 11 Mei 2024. Pengembalian itu tanggal 18 tanggal 13. Ini berarti sudah close ya. Sudah. Yang daftar siapa aja selain Bu Ita itu? Saya kurang tahu persis itu. Kalau nggak salah kan sebagai calon wali kota hanya Bu Ita ya. Ada Mas Arnas. Oh, ada Mas Arnas, sorry. Ada Pak Iswar, tapi mengembalikan apa tidak saya tidak tahu. Kalau wakil itu Mas Supri? Ya, ada 13 Pak. Oh banyak juga ya? Ya, ada 13. Banyak juga ya? Dari para kader atau orang luar itu Mas? Ya, ada pengusaha. Oh dari orang luar juga ya? Ada apa itu, aktivis, pewarta. Oke. Komplit ya? Jadi termasuk ramai lah ya? Ramai, pendaftaran di PDIP. PDIP paling laris ya. Dan itu hasilnya nanti kapan Mas kira-kira rekom itu dari DPP? Siapa ya, yang kita kurang tahu ya, ini kan masih proses di DPD juga, nanti dari DPD itu akan disampaikan ke DPP untuk diplenokan, dan nanti juga ada survei juga. Nah, dari situ kan tidak asal
merekomendasikan, tapi juga ada dasarnya adalah survei, itu termasuk salah satu pertimbangan. Itu survei ya? Ya, karena survei itu kan tidak hanya sekali dua kali, mungkin beberapa kali. Popularitas oke. Survei internal PDIP atau dari luar? Kalau rekom itu dari internal. Oh, internal ya. Dari internal, dan juga survei nyata lah ya. Ya, ada dari pihak ketiga juga. Oh. Nah, jadi disandingkan juga ya, kan? Sebagai pembanding ya. Lembaga survei ya lebih dari satu lah untuk pembanding. Nanti dari situ kan terlihat. Nah, artinya kan kalau hasil survei itu kan biasanya margin errornya ya 0,2%, itu kan udah wajar lah, itu sebagai salah satu bahan pertimbangan ya. Gitu. Meskipun juga tidak menjamin ya, kemarin Pak Ganjar surveinya awalnya bagus, juga hasil Pilpres juga ternyata tidak ya. Ya, makanya kan survei ini kan akan terus menerus sampai dengan hari ini. Oh ya, ada tahapan survei ya, juga ya. Ini kan untuk memantapkan ya. Rekom dulu, ini ada survei. Survei itu ya berlangsung selama 1 bulan, Pak. Biasanya ya. Biasanya. Kan pendaftaran itu kalau nggak salah Agustus ya, Mas? Akhir Agustus ya? Agustus. Jadi sebelum Agustus Rekom juga sudah harus turun ya? Ya, mudah-mudahan sudah turun. Tapi biasanya PDIP mepet juga ya? Ya belum tentu juga. Belum tentu ya? Biasanya last minute itu. Kondisi politik juga. Oh iya, kondisi politik juga ya. Kemarin Pak Ganjar kayaknya lama-lama sudah terbit itu kemarin ya. Harapannya seperti itu supaya istilahnya persiapan untuk perangnya itu ada waktu gitu ya. Betul, betul. Oke, jadi Mas Supri secara pribadi harapannya bisa mendampingi Bu Ita sebagai calon incumbent ya, harapannya ya. Dua-duanya dari kader PDIP berarti, Mas? Iya. Kan tidak ada masalah, yang penting kan mampu. Dan PDIP memenuhi syarat ya? Ya. Lebih dari 10 kursi kan? 14 kan? Atau harus bergandengan tangan dengan partai lain juga, Mas? Ya pasti harus bergandengan. PDI Perjuangan kan membuka peluang untuk kerjasama antar partai politik itu. Tentunya ya kita tidak menutup kemungkinan. Ya bisa juga diusung melalui partai lain wakilnya nanti gitu. Yang jelas kalau wali kota itu Mbak Ita gitu sebagai kandidat terkuat lah. Ya, karena sudah punya pengalaman incumbent. Dan selama ini kan clear. Kalau prestasinya Bu Ita itu sebetulnya apa? Di luaran itu ramai banget. Semarang itu berprestasi di bawah kepemimpinan Bu Ita. Prestasinya apa aja nih, Mas? Rakyat kan nggak paham tuh. Indikatornya adalah sebagai kota jujukan itu. Oh. Nah, kota lama ini kan juga tidak ujuk-ujuk gitu. Ini kan juga hasil kerja keras paslon ya. Ini tidak bisa salah satu ngeklaim bahwa ini hasil karya salah satu, nggak bisa, ini kan paslon. Jadi ada kesinambungan ya, zaman Pak Hendi. Paslon itu kan satu paket, nah, satu paket kan munculnya visi misi munculnya nanti RPJMD, ya. RPJMP, ya itu berkaitan terus ya. Ya terus ada rencana kerja pemerintah daerah, nah, dari situ kan turunannya langsung ke proses-proses pembangunan ini. Dari masing-masing SKPD kan punya program yang mungkin program unggulan. Nah di situ kan ada program prioritas juga kan. Sebetulnya semuanya ini sudah sudah diatur. Jadi tadi semuanya kan dari perda itu, dari visi misi wali kota dan wakil wali kota, terus turunannya menjadi RPJMD, terus menjadi rencana kerja pemerintah daerah di masing-masing OPD. Jadi tidak bisa masing-masing OPD ini mempunyai program khusus tanpa mengacu pada visi misi wali kota. Ya. Harus terjemahan dari visi misi ya. Ya, di samping juga aspirasi masyarakat Kota Semarang gitu kan. Juga semuanya ini kan tidak bisa hanya eksekutif, hanya paslon wali kota dan wakil wali kota, tapi juga harus sinergi. Karena DPRD ini juga mempunyai fungsi budgeting, mempunyai fungsi legislasi, mempunyai fungsi pengawasan. Ini juga tidak bisa diabaikan peran sertanya dalam proses-proses pembangunan selama ini ya. Ya seperti halnya ketika kita itu dulu itu mengambil kebijakan untuk sekolah gratis tahun 2010. Nah ini kan harus bersinergi. Kalau usulan dari DPRD
eksekutif tidak setuju, ini kan juga tidak bisa berjalan. Ya otomatis ketika DPRD sudah memutuskan, eksekutif harus menjalankan gitu kan. Betul, ya, betul. Itu harus bersinergi dan bisa bersama-sama untuk bisa menjalankan apa yang menjadikan tujuan bersama. Oke, Mas, masih terkait dengan Bu Ita ya sebagai calon incumbent. Kan kemarin tiba-tiba ya beliau mengatakan tidak maju lagi. Sebagai kawan sesama kader partai, jadi kan mestinya ngerti itu. Itu kenapa kok sempat dia mengatakan tidak akan maju itu? Kira-kira 3 bulanan lalu lah ya mungkin ya. Ya mungkin namanya perempuan kan kadang. Terus sekarang tiba-tiba maju lagi gitu loh Mas. Ya kalau sebagai kader partai seperti itu. Kalau PDI Perjuangan kan budayanya itu adalah perintah partai. Ya diistilahkan sebagai apa yang menjadikan perintah partai itu adalah tugas. Dan tugas itu ya harus dilaksanakan, tidak boleh. Kalau Mbak Ita kemarin ya tidak maju ya karena situasi politik yang tidak menguntungkan sehingga beliaunya statement seperti itu, ya kita tidak mau itu ya. Itu situasi politik apa Mas? Sebelum Pilpres itu kan mungkin ada tekanan-tekanan lah dari beberapa pihak yang mungkin tidak siap dengan tekanan itu sehingga apa itu sempat down. Ya sempat down terus ya gitu tidak akan bertarung di politik lah intinya gitu ya, sempat begitu ya. Betul. Meskipun dengan alasan keluarga ya. Ya itulah politik memang Mbak Ita ini kan istilahnya bukan politisi. Dia itu pekerja keras. betul. Keras, ya. Bisanya kerja gitu. Apa yang menjadikan kebutuhan masyarakat ini beliaunya kadang itu saya tahu sendiri ya, kerja sampai tengah malam gitu di kantor, kadang masih keliling gitu. Ya cukup kasihan juga kan gitu. Memang tipikalnya bukan politisi, bukan kalau politisi kan hanya pencitraan. Betul. Sini pencitraan. Kalau ini enggak, kerja beneran. Bener. Karena dulu pernah menjadi pemimpin di perusahaan swasta ya, pernah di perbankan juga ya. Juga di SPAJ juga. Jadi style kinerja swasta yang by target harus begini itu dibawa gitu ya di. Ya. Memimpin birokrasi di Kota Semarang. Sehingga kita menghadapi politik termasuk kaget juga ya. Kaget juga, ternyata politik seperti ini itu enggak sesuai dengan hati nuraninya, apalagi seorang perempuan ya. Kemungkinan seperti itu, sehingga terus langsung udahlah, nggak akan maju lagi lah. Nah, terus kemarin, ya, terus kok tiba-tiba maju lagi itu, kenapa Mas? Ya karena ada perintah. Oh. Perintah dari menurut info kan dari Bu Mega sendiri bisa maju. Infonya dimarahi, kenapa kowe kok ora maju? Maju kan gitu ya. Ya harus maju. Harus maju. Karena sudah mempunyai pengalaman ya, eman-eman ini. Dan program-program wali kota paslon yang terdahulu ini kan harus diteruskan, harus dilanjutkan. Nggak boleh berhenti di sini. Nanti ganti pemimpin, ganti lagi. Ganti program lagi, ganti kebijakan lagi, sehingga malah tidak menguntungkan bagi masyarakat Kota Semarang gitu kan. Yang sebelumnya tujuannya adalah sebagai kota rujukan wisata, terus kota yang nyaman ya. Iya, supaya ini bisa berkembang lagi, aksesibilitas transportasinya ini bisa dikembangkan lagi di beberapa jalur yang mungkin belum terjangkau. Nah ini kan sudah mulai baik ya, ini dibuktikan harus diteruskan. Tingkat okupansi hotel rata-rata itu tidak weekend pun hampir 90% semua. Ya, bagus. Di weekend ini, artinya ini sudah menjadi tujuan lah, kota tujuan ya. Calon investor yang akan mendirikan usaha baik itu perhotelan, mall maupun pabrik, ini sudah banyak sekali. Sehingga iman-iman kalau ini terputus di jalan, sedangkan masyarakat kepinginnya ya yang continue pembangunan yang sudah berjalan ini bisa dilanjutkan lagi. Jadi kalau nanti tiba-tiba ada pergantian pemimpin ini pastinya kebijakan akan berbeda. Oke Mas, orang juga mengenal Bu Ita
Jadi wali kota yang sekarang menjabat yang akan maju lagi itu dari PDIP itu Bu Ita itu salah satu kader partai yang katanya orang itu sangat dekat dengan Bu Mega. Itu benar nggak Mas? Jadi sebagai teman kader partai, dengar nggak itu? Sejauh mana dekatnya itu? Ya kalau menurut apa itu info dari teman-teman memang dekat. Memang dekat ya? Ya, kadang ya masak bareng. Oh ya? Sarapan bareng. Di rumah beliau di Jakarta itu? Ya dekat sih, karena sama-sama perempuan. Oh ya, betul. Dan juga apa yang diperintahkan Bu Mega itu juga dilaksanakan dengan urban farming di kota Semarang. Oh ya. Ketahanan pangan itu kan Bu Mega sering menekankan itu ya. Menugaskan kader-kader PD Perjuangan ini supaya bisa meningkatkan ketahanan pangan di masyarakat melalui urban farming. Lalu Bu Ita menerjemahkan di sini membuat program urban farming ya, bertani di kota itu ya. Dalam rangka menjalankan tugas Bu Mega juga ketahanan pangan ya. Oh itu, jadi memang dekat ya. Kantor, kelurahan, kecamatan, terus dinas-dinas, terus rumah-rumah di kampung-kampung itu kan sudah banyak sudah banyak menanam pohon yang mungkin pohon-pohon produktif ya. Iya. Tanaman produktif itu seperti cabai, terus bayam dan lain sayur lah ya. Sayur itu sudah dilakukan oleh Saya dengar juga Bu Mega itu sering kalau ada forum-forum internal PDIP itu kadang-kadang bilang begini, jadi kepala daerah itu kayak Mbak Ita itu loh, kerja terus itu. Bener nggak itu? Memang Mbak Ita ini kan seorang pekerja keras ya. Jadi, jadi bukan politisi, ketika ada tekanan politik sedikit seperti kemarin sudah misalnya sempat goyah. Dari tipikal seperti itu kan kita bisa melihat beliaunya ini bukan seorang pemimpin yang hanya mencari pencitraan gitu. Kan banyak itu enggak ada hasil kerjanya, hanya pencitraan. Betul. Ngevlog, bikin YouTube dan lain sebagainya ya. Sehingga hanya pencitraan aja. Rakyat dapat apa gitu ya? Seperti viewer gitu. Kan banyak itu. Jadi konten kreator aja, jangan jadi kepala daerah ya. Jadi influencer. Jadi influencer aja. Jadi influencer aja, enggak usah jadi pejabat. Betul. Jadi pejabat ya kerja ngapain harus terpublish gitu kan, masyarakat enggak butuh publish yang seperti itu, enggak butuh dipuji-puji seperti itu. Ya yang penting hasil karyanya, hasil kerjanya seperti apa. Dan kita ini enggak senang pencitraan. Ya itu. Kerja. Dia enggak urus dengan komentar orang lah, pokoknya kerja itu loh. Pokoknya kerja. Dia juga nggak takut di komentarin negatif itu juga nggak takut dia. Yang penting kerja terus gitu. Nggak punya beban seperti itu. Karena memang tujuannya adalah masyarakat Kota Semarang. Itu saya salutnya seperti itu, sehingga saya itu ya siap untuk mendampingi beliau ya. Harus lanjut dan Mas Supri siap mendampingi ya. Wah itu kolaborasi yang luar biasa itu kalau bisa itu. Saya paham persis Mbak Ita ini adalah kerja keras, yaitu tadi kerja pagi sampai malam. Betul. Udah enggak kenal waktu kalau namanya kerja, dan itu tidak pernah terekspos gitu kan. Tidak pernah terpublish. Beliau kan juga yang penting masyarakat Kota Semarang seneng. Terus pembangunan ini juga berjalan dengan baik, semua kan sudah terencana. Tentunya itu bagaimana bisa dilaksanakan dengan baik ke depannya, masyarakat Kota Semarang ini ya menjadi sejahtera. Ya itu indikatornya IPM itu, indeks naik ya. Manusia itu Oke Mas, Bu Ita itu saking gila kerjanya karena dulu pernah bekerja di swasta Mas. Begitu jadi wali kota itu masih seperti bekerja di perusahaan swasta gitu loh. Kadang mencuti PNS gitu ya, bikin target kepala dinas, kalau nggak target dimarahi gitu juga kan Mas. Itu yang terkesan juga bahwa Bu Ita itu kereng, Bu Ita itu kejem, sering marah-marah. Itu piajane Mas, ceritanya Mas. Ya, saya malah senang seperti itu kalau saya loh, orang yang dadar gitu, tapi setelah itu selesai. Itu sebatas urusan kerja ya. Kalau sesama orang tetap teman, tetap. Tapi kalau namanya di birokrasi ini kan harus juga menanamkan budaya disiplin juga kan. Nggak bisa
di depan wali kota menjanjikan besok rampung Bu Wali gitu. Lah besoknya nggak rampung kan ini jadi masalah juga. Siapa orang yang nggak marah gitu kan? Nah, ya itu hanya spontanitas dan tiba-tiba bahwa itu kamu nggak benar, kalau benar nggak mungkin lah sampai marah-marah, saya yakin itu pasti. Ya pinginnya kalau seperti Mbak Ita ini kan pinginnya semuanya itu baik gitu loh, melaksanakan tugas dengan baik, syukur-syukur bisa sempurna dalam menjalankan tugas itu, sampai dengan apa itu pembahasan anggaran ini diterjuni sendiri, didatangi sendiri, terus apa itu dibahas bersama-sama. Ini kan luar biasa. Biasanya seorang wali kota itu udah bikin tim aja ya. Iya, tim TAPD ya. Tim anggaran pemerintah daerah seperti koordinator Pak Sikda, udah Pak Sikda aja atau beberapa asisten gitu untuk pengennya tahu mateng aja ya. Iya. Tapi kalau Mbak Ita enggak. Pentelengi dewe ya. Dipentelengi. Ini kan luar biasa. Pemimpin seperti ini kan ya jarang ya kita dapatkan, dan itu tidak juga harus terekspos gitu kan. Betul. Nah, makanya hati-hati calon pemimpin itu jangan berharap hanya banyak viewernya saja ya. Ini kan banyak kejadian seperti itu, seorang artis, seorang influencer ingin jadi pejabat eksekutif ya, hanya menjaga kayak apa, jaga kayak dukungan sosmed. Ya saat ini itu dibutuhkan kinerja yang real. Betul. Kota Semarang seperti apa sih dulu? 10 tahun yang lalu, 15 tahun yang lalu, dan saat ini wes ape ayo bareng-bareng gitu. Ini harus sengguyung semua pihak, semua stakeholder, dari eksekutif, legislatif, yudikatif, juga pewarta, media. Ini kan juga berperan penuh gitu. Bukan karena konten kreator. Ini harus betul. itu bisa disinergikan gitu. Masyarakat pada umumnya ini juga tidak bisa hanya mengharapkan dari sentuhan pemerintah saja, tapi juga harus mau menyampaikan keluhan aspirasi apa yang harus dilaksanakan oleh Bu Ita termasuk responsif enggak terhadap keluhan-keluhan itu, Mas? Ya alhamdulillah, kan juga sudah melalui handphone itu kadang 24 jam berbuka terus. Saya juga sering ngecek kok Bu Wali sampai dengan tengah malam kok masih online gitu kan. Ya alhamdulillah, dari Sapa Mbak Ita itu, terus P3M ya. Kita banyak. Kalau dulu 10 tahun 15 tahun yang lalu belum ada saluran yang dari masyarakat kepada pejabat-pejabat di pemerintah kota, termasuk DPRD. Saat ini sudah terbuka semua. Aksesnya banyak dan cepat ya. Kalau sampai ada keluhan tidak ditindaklanjuti itu yang kenemenen ya wali kotanya ya. Akses salurannya udah banyak. Wali kota juga sudah memerintahkan ya, ketika ada laporan memerintahkan ke dinas. Kadang dinas itu mungkin ada kendala teknis atau kendala apa itu, kadang tidak langsung melaporkan, sehingga masyarakat kan taunya lambat, sudah sebulan, sudah 2 minggu kok tidak ditindaklanjuti gitu. Coba langsung ke wali kota itu ya. Terus akhirnya jadi bulian juga kan, sering terjadi seperti itu. Betul. Itu artinya tugas-tugas dari leadernya ini tidak dilaksanakan dengan baik. Seandainya ini tidak bisa terlaksana, harus melaporkan segera agar seperti wali kota ini bisa menyampaikan ke publik, ini loh kendalanya seperti ini, tunggu. Atau mungkin butuh anggaran atau peraturannya belum ada gitu juga. Ini harus tersampaikan dari dinas yang mungkin selama ini ditugaskan oleh wali kota. Sehingga kesannya itu keras gitu ya. Kereng itu kan karena sebetulnya bukan keras tapi tegas kali ya. Karena beliau seorang pekerja gitu. Ya, betul. Tidak bisa lagi bermanis-manis gitu loh beliau itu. Ayo A, B, yo B. Wes seneng ngarepmu, rasa seneng ngarepmu. Yang penting tujuannya bener itu loh ya beliau ya. Jadi kesannya itu katanya kereng itu sebenarnya di situ ya. Bukan karena kereng dalam arti yang wongnya memang kejem, enggak kan gitu ya. Justru saya
ya secara pribadi seneng dengan tipikal-tipikal yang dar ya. gitu, daripada guyang ya betul dari belakang. Bendol neng buri Mas. Nah itu itu tambah parah itu ada itu di daerah sebelah. Ya itu malah membahayakan. Betul itu. Malah membahayakan itu apalagi jadi pemimpin ya. Ini kan orangnya udah ya egaliter juga, nggak ada sekat gitu kan, semuanya bisa dilayani, semuanya dilayani ya. Saya kan menyaksikan sendiri ya. Itu. Sama media itu WA-an nih. Iya Mas, ono berita apa ini lah itu. Jarang-jarang wali kota WA-ane media juga itu. Harus sinergi. Iya. Eksekutif legislatif. Ono keluhan apa Mas itu? Indikatif partai ini masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama ini harus sinergi semua. Nggak bisa wali kota sendiri gitu atau eksekutif sendiri. Ini harus bersinergi, kerjasama. Oke Mas, kalau panjenengan memantau kondisi masyarakat di Kota Semarang selama ini mungkin banyak nggak Mas, misalnya komunitas, tokoh-tokoh, ulama yang cocok dengan Mbak Ita dan berharap masih Mbak Ita maju lagi, itu banyak nggak sebetulnya? Yang jenengan itu kan sudah banyak deklarasi dukungan gitu kan. Ya tentunya kita juga memandang realita di lapangan juga kan, bahwa siapa sih calon pemimpin yang sudah punya pengalaman ya. Kota Semarang ini kan dengan luasan 373,70 km persegi dengan penduduk 1,7 juta ya. Ini kan juga tidak gampang kalau asal-asalan memimpin. Kota Semarang itu banyak kalau asal-asalan, tapi yang sudah kompeten, yang sudah punya pengalaman, yang benar-benar tahu persis Kota Semarang gitu kan. Ya, dari kecil sampai besar. Ini kan seperti Mbak Ita ini kan ya juga kelahiran Semarang, saya juga kelahiran Semarang. Jadi paham lah. Paham ya. Keinginan masyarakat di wilayah pesisir, wilayah perkotaan, betul. wilayah ini benar-benar putra daerah bener lah ya. Iya, tahu kemajuan Kota Semarang juga paham. Tipikal masyarakatnya juga paham ya, paham sekali kebutuhannya seperti apa gitu ya, kemauan masyarakat apa itu udah paham gitu. Oke Mas Supri, panjang banget kita ngobrolnya tentang mulai dari sosok panjenengan, niat maju sebagai wakil wali kota, sampai akhirnya tentang pribadi Bu Ita ya, calon incumbent dari PDIP yang selama ini masih menjabat dan akan maju lagi nanti ya. Yang paling layak ya, yang dari beberapa yang ada itu ya Mbak Ita. Menurut Mas Supri, Mbak Ita ya, yang harapannya juga nanti supaya menjadi sinergi ya, sebagai sama-sama kader PDIP, kalau bisa bergandengan ya. Ya kan tidak harus kan tidak harus saya, mungkin dari partai-partai lain yang mempunyai kompetensi gitu kan. Kalau saya sih, kalau itu ditugasi, kalau itu diamanai ya siap ya, benar-benar gitu kan. Memangnya jadi wali kota atau wakil wali kota itu enteng gitu kan. Tiap hari bener dia dibully, apalagi salah. Eranya digitalisasi ini kan semua sudah ditelanjangi oleh publik ya. Tidak hanya masyarakat Kota Semarang loh, kadang itu orang luar itu kejam-kejam juga itu kalau di sosmed itu. Kalau udah diamani ya harus benar-benar siap ya. Jangan sampai nyopet apa-apa. Sekarang semua telanjang ya. Betul. Oke, Mas Supri, luar biasa waktunya, sehingga mudah-mudahan dari obrolan ini masyarakat semakin banyak tahu tentang sosok Mas Supri sendiri yang juga akan maju sebagai wakil wali kota Semarang, kemudian tentang sosok Bu Ita ya, karena sama-sama kader ya, saling mendukung lah ya. Harapannya bisa berlanjut karena Kota Semarang ini mungkin sudah 10 tahun dipimpin oleh PDIP zaman Pak Endi. Sama kader belum tentu kita mendukung, karena ya tergantung kalau ya seperti Mbak Ita ini benar-benar kerja untuk masyarakat, kita tetap support. Jadi belum tentu juga ya sebetulnya ya? Belum tentu ya, mungkin ada yang lain lagi ya nanti ya. Oke, teman-teman, luar biasa, mudah-mudahan apa yang kita diskusikan ini menjadi pencerahan buat kita semuanya, Mas, terutama untuk Kota Semarang ke depan ya. Terima kasih sekali lagi Mas Supri waktunya. Terima kasih. Saya Pejan Saidan ya. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.